أشهد أن لا
dari tiga hal aja. Cuma dari tiga hal aja. Tidak mana-mananya. Pertama, seorang muslim itu dalam keadaan mendapatkan curahan nikmat. Biasa. Pada bersamaan, seorang muslim itu juga sedang dalam keadaan menerima musibah. Masa bersama juga, seorang muslim bisa jadi sedang mengajarkan maksiat. Nikmat, musibah, maksiat. Nikmat, musibah, maksiat. Itu aja. Itu aja. Sekarang kita lihat satu-satu. Dalam keadaan menerima nikmat, seorang muslim itu dituntut untuk bersyukur. Dalam keadaan menerima musibah, seorang muslim itu dituntut untuk taslim. Saya tidak sabar, ya, karena sabar itu adalah instrumen orang mengatasi ketika musibah. Ya, kita harus lebih dari sabar, kita taslim. Tidak bahas. Ketika dalam keadaan menjalankan maksiat, maka kita juga harus sering bertaubat. Maka itu sebenarnya seorang muslim dalam rangka mendapatkan atau menggapai takwanya, ya syukur, taslim, taubat. Syukur, taslim, taubat. Kita lihat masalah nikmat sekarang. Masalah nikmat. Karena dia tabaraka kullu yaumin kullu sa'atin, dia itu datang ke kita setiap waktu, setiap saat. Seperti hujan, kalau datang setiap hari itu, kemudian dia seperti tidak ada rasanya lagi. Kita kurang merasakan bahwa nikmat itu yang datang dari Allah luar biasa. Itu kita nggak merasakan. Nggak percaya? Baik. Sekarang kita ini menggunakan cahaya akal kita aja dulu sebelum basiran. Sebelum basiran. Ketika kita kekurangan makan, taruhlah ya kita lapar, kemudian nggak ada yang kita beli, nggak punya uang, kita akan musibah lah gitu ya. Lalu kita dalam keadaan haus, kita nggak bisa minum, taruhlah kita nggak punya uang, nggak bisa beli, ya itu musibah. Tiba-tiba kita sakit, ada yang kurang fit kepada kita sehingga mobilitas kita kurang bagus, kemudian ada yang kurang dari pendapatan kita. Baik. Kemudian ada baju-baju untuk usang yang nggak bisa kita beli lagi, celana ataupun makanan ataupun tempat tinggal yang tiba-tiba kita harus kehilangan atau kepemilikan yang tiba-tiba kita kantor. Lalu musibahnya itu ya haula al-makal wal-bas wal-masraf wal-mankah, ya. Kalau cuma makan, minum, ya pakaian, wanita atau pasangan atau maskan tempat tinggal, kita cepat merasakan kekurangannya. Kita cepat merasakan bahwa nikmat kita sedang ditarik, kita cepat kita rasakan. Ini sebelum basir tidak lainnya dari pakai akal itu cepat kita rasakan. Mengeluh ke Allah. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ya Allah, berikanlah aku sabar. Ya Allah, tidak seperti itu. Teman-teman, takwa kemudian seperti yang kita itu tadi, yang kita pindai bukan nikmat zahir itu, bukan. Makan, minum, pakaian itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nggak kerja setahun nggak mati gitu kan. Sehari nggak makan nggak mati, sehari minum segelas nggak
Ini kita karena perdalam masalah rupiah, masalah Islam itu sering kita interupsi, sering kita intervensi. Nah, Allah berjalan. Nah akhirnya pas kita merasa kekurangan dari makan, minum, pakaian, pasangan, cepat berasa, cepat cepat berasa. Kita nggak tahu sebenarnya udah lama tergerus ya, nikmat yang nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita pikirin, nggak pernah kita pelihara kalau orang sekali. Kita nggak butuh, nggak butuh. Dasar orang beriman ya, mesti nggak butuh mendingan. Luar biasa. Karena takwa kan beriman, jawaban hati yang punya hasanah, kalau hasanah, kok tapi nggak pernah melatih di nikmat ini. Dia sebenarnya nggak lupa, dia lebih zahir dari nikmat yang zahir sebenarnya. Basiran kita mati. Yang maksiat atau apa benar kita bersyukur, ya. Udah musibah, depannya ya Allah sabarkanlah saya ini. Takut banget sama Allah. Kalau datang membawa sesuatu yang tidak sebenarnya Allah juga. Padahal datang Allah itu kamu siapa yang datang? Kalau bukan datang itu bawa berdua nggak pernah ada jalan. Baik-baik lah, baik-baik aja. Jadi kita lihat apa sesuatu yang nggak pernah kita lihat nikmat itu, nikmat Islam kita, nikmat iman. Kan sudah bilang tuh ya, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat di Islam. Baik, pernah kita tiada kan? Kita rawat badan kita habis-habisan. Kita rawat pakaian kita habis-habisan. Bagus, ini sebelum kita itu kan. Kita rawat rumah kita cat bagus detail-detailnya. Kita rawat pasangan kita, ya. Oke. Kita berbagus makanan kita berbagus minuman kita. Nggak mau kurang untuk hal-hal yang kita lahir. Itu kurang. Tapi yang membuat sebagai batin iman Islam tidak pernah batin. Tinggal butuh sebab. Apa tanda ada beberapa sifat namanya? Baik, kita menjelajah sebentar menggunakan bahasa kita. Apa kemudian tanda dari iman dan Islam kita itu udah tergerus sudah kita rawat? Tandanya apa? Perlu di-maintain. Tandanya apa? Alamatnya apa? Ya, ketika iman dan Islam kita itu udah lama kita rawat, kemudian hampir habis. Atau ada mungkin didapat kali? Mungkin didapat kali nggak tahu. Juga sisi lagi ya, ini yang mau Allah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Dua ya, dua. Lihat tapi dua. Kalau dua ini rusak, kalau dua ini terawat, alhamdulillah mudah-mudahan Allah akan menambah nikmatnya. Pertama, menurut kalian itu masalah iqbal. Kalau iqbal ini, iqbal itu adalah sejauh mana tingkat penerimaan kita, tingkat keasikan kita, tingkat kenikmatan kita ketika kita sedang bersama Allah. Itu iqbal. Iqbal. Memang si hati itu adalah iqbalan, iqbalan. Ini kata ahli dari hati itu kadang-kadang iqbal, lebih asik, kadang-kadang iqbal, kadang-kadang kabur gitu ke asik. Tanda ya, kata beliau kemudian kata ahli dari Talib, tandanya itu kalau lagi iqbal timbul keyakinan yang amat sangat yang nggak bisa dibantah oleh apapun. Tandanya kita merasakan sewaktu kita berdialog atau kita mengajak itu Allah mendengar. Allah mendengar. Seakan-akan Allah itu memang kita lihat, sehingga dialognya beda dengan dialog kalau kita itu seakan-akan nggak melihat Allah. Beda. Rasulullah jadi seperti itu. Jika Rasulullah bertanya oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhirnya menurut Ihsan. Muhammad kabarin aku, apa itu ihsan? Penutup atau closing dari pertama Jibril nanya iman, nanya Islam, selesai iman, selesai Islam, tahu semua kita. Ihsannya yang membuat sesuatu detailnya bagus, itu adalah
ihsan. Tasnya itu kan bagus itu ihsan. Kata Rasulullah kan, nah ini dia. Kita nggak pernah berpikir untuk menggapai itu. Antak budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat. Zat nggak mungkin dilihat, teman-teman sekalian. Perbuatan af'al Allah, sifat Allah, asmaul husna itu kan mewakili dari af'al, perbuatan-perbuatan dan sifat kan, dan sifat Allah kan berhasil kita saksikan sewaktu kita itu ibadah, waktu kita zikir, waktu kita baca Quran, waktu kita ngapain pun, maka berhasil seakan-akan melihat. Kata Rasulullah, nggak kenapa kamu turun ke derajat yang rendah. Pak Ilham takut aku kalau kamu pun nggak bisa melihat Allah dalam keadaan seperti ini, ya udah kata Nabi, ambil yang ini. Tapi aku ya Allah, engkau melihat Allah, jatuhnya musuh doang. Karena merasa melihat Allah, muraqabah, ya orang yang muraqabah itu derajatnya nggak tinggi-tinggi banget teman-teman. Ada di bawah yang atas ini merasa menyaksikan, muraqabah itu merasa dengan Allah, kemudian apa-apa, kalau orang begini musuh, masih dewasa. Munajat itu lebih daripada khusyuk. Itu kemudian dialognya terasa sampai ngomong, yunaji, najat, bisik pelan-pelan, dan Allah merespon. Sebenarnya dia berjawab, Allah merespon. Oleh karena itu murid Ali bin Abi Thalib, jadi Al-Imam Hasan Basri memberikan tanda bahwa kemudian Iqbal ini redup disebabkan karena hati kita itu mutlak, tertutup dengan 3 tanda aja. Ya. Kata beliau begini, tafaqqudu al-halawata salasa. Kamu lihat ya, kata Hasan Basri, halawah yaitu keasikan kalian itu berdoa, mengajar, berjalan dengan Allah itu, keasikan kemanisan itu pada 3 hal. Lihat ya. Kemudian masih ada apa tidak diri kita, kalau kalian cari lagi nanti, ya cari lagi. Di sholat, dalam sholat kalian. Jadi kalau sholat kalian itu cuma gak ada apa-apanya, nggak boro-boro menyaksikan Allah, muraqabah itu tidak itu misalkan. Saya pun orang ini, saya pun asbatu. Lalu kemudian kata Sadasi yang kedua adalah fil tilawah, fil tilawah itu dalam tilawah kalian. Tilawah itu ketika kalian baca Quran itu majral kalam fathun, yaitu cuma olahan-olahan lisan aja gitu. Nggak serasa bahwa itu adalah surat dari Allah, kemudian kita baca terjadi proses komunikasi antara kita proses itu kode, masukkan kode, dekode, masukkan kode, kemudian terjadi transaksi kan begitu. Oh dia masukkan apa? Tapi kalau enggak, ini juga adanya ya. Yang ketiga fisik nih, dalam zikir kalian. Zikir pagi, zikir setiap hari, zikir misalnya, zikir sore, zikir malam, zikir mulai itu berat tulisan, juga sampai ke hati juga. Kalau udah dipaksa, kita sampai juga tanda ya. Kata si Hasan Basri adalah faklam. Kalau dia ini ada faklam, anal abwaba mutlak, bahwa pintu kalian sudah tertutup. Mutlak. Tinggal kita buka. Tinggal kita buka. Bukanya nanti ada cara-cara yang Ini pertama adalah tanda bahwa nikmat iman itu ada, itu adanya ibadah. Kalau nggak ada, nah ini dia ya. Iman itu udah bagi lewat, jadi kita udah makan, minum, maka dari itu kalau kemudian datang musibah di agama, kita nggak pernah pikirin. Tapi kalau musibah di dunia kita pikirin, jadi kurang ini, kurang itu, Rasulullah Allah berilah saya kesabaran. Rasulullah pernah loh mendengar orang minta sabar di lain. Allahumma inna semoga sabar, Allahumma atini sabar. Betul, buat. Kamu udah sabar. Kalau kamu udah sabar, berarti kamu minta musibah. Betul nggak? Kalau kamu minta sabar, berarti kamu minta musibah. Was'alillaha al-afwa wal afiyah. Minta sama Allah ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Itu zikir doa yang paling mengcover semuanya. Minta
Berarti ini mesti membedakan antara kenikmatan dengan musibah. Berarti ini semua menganggap bahwa musibah dunia itu musibah. Dan kita berdoa, wala taj'alid dunya akbar hamna, wala taj'alid dunya akbar, wala taj'alid musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan ya Allah musibah kami itu di agama. Musibah dunia nggak ada masalah, karena nikmat sama. Musibah sama nikmat sama. Kenapa sama? Yang bawa adalah Allah. Kita bedakan. Berarti kita bedakan Allah menjadi dua. Allah beda ketika bermusibah, Allah beda ketika nikmat. Akidah diri saya kita pelajari sebelumnya kalau kita begini modelnya para jemaah sekalian. Membedakan antara musibah dengan nikmat. Ketika dapat nikmat, jadi dia wa minan nasi man ya'budu ala harfin. Banyak manusia itu yang menyembah Allah ala harfin, di ujung, di tepi. Ujung dia. Kenapa? Ketika dapat musibah dia kecewa, ketika dapat nikmat dia tertawa. Ya gila gitu. Dan musibah itu dalam kesabaran. Takut banget. Takut Tuhan musibah itu kenapa? Ya kalau musibah dunia itu baik aja. Sama nikmat sama. Jadi gini, nikmat itu bilang ini bahwa musibah itu bilangnya bahwa ini kan sama yang bawa Allah juga. Ketika Allah yang bawa, maka nggak ada apa-apanya lah. Tak uzuhu sinatun wala naum. Sudah kita baca loh. Allah itu nggak ngantuk, nggak tidur, nggak pernah di bawah itu buat suatu bencana buat orang muslim. Kalau kita anggap bahwa musibah bencana, kita menduakan bahwa Allah itu adalah dualisme gitu. Dari musibah beda, dari nikmat beda. Allah dia juga dua al-hayyu maka dari itu tanda kedua kita kasih kita nih nikmat Islam ada iman kita terus sama belum itu kita lihat dari sisi keyakinannya maka itu Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah bukan Siti Aisyah benar-benar bahwa Rasulullah tidak dengan doanya seperti tadi saya bilang Allahumma la taj'al dunya akbar hamina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ujung-ujungnya. Keinginan kami adalah mablagh ilmunya juga enggak ujung-ujungnya pengetahuan kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami di agama kami. Maksudnya tidak ada masalah. Ini sama kayak nikmat sama. Nikmat musibah itu sama karena bawa Allah juga. Kurang ajar kita kepada orang tua kita ketika dia membawa oleh-oleh yang nggak kita sukai, kita marahin. Bapak gimana sih, ibu gimana sih? Pas bapak kita, ibu kita bawa oleh enak, kita puji-puji. Begitu juga kita mau Allah. Gitu, apapun yang bawa nggak ada masalah. Jadi kita keyakinan bagi itu ternyata nggak ada apa-apa kecuali musibah agama. Di sini sebenarnya antara rububiyah dengan isma. Isma sesuatu yang Allah janjikan. Jangan bunuh kita lahir, udah sayang kita. Ini harian kamu, ini jam-jaman kamu, pekanan kamu, bulanan kamu, tahun kamu, rezeki udah selesai. Rezeki udah selesai. Umur udah selesai. Kita masih muter-muter di sini. Ini kita ngerti bahwa rububiyah. Nah, terjadi fitnah. Ketika kan dulu sebagian kita nggak pernah merasakan keyakinan kita kurang namanya isma. Tapi kita nggak pernah ngeyakin yang masalah rububiyah yang itu bahwa aku juga mau dari aku dulu. Tidak pernah itu berbeda bukan yang di sini bukan yang di isma, bukan yang dibagi-bagian itu selesai. Dicari datang nggak dicari datang kafir dapat nggak kafir dapat burung dapat kecuali Allah melihat jahat melihat baik semua hambanya dapat di sini. Memang ada porsi lain yang ada tulis rizqul mu'min min haitsu la yahtasib. Rizki orang mukmin dari tempat yang tidak diduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berdasarkan kepada Allah dikasih makhraj, akses dari dia ke sini. Kalau mencari untuk sendiri banyak hidup itu kafir. Bukan cuma dia wajah hukum alam semua dapat. Orang kafir menjadi wajah dapat. Kita menjadi wajah dapat juga ya sama kalau itu harus dilihat di sini ya. Teman-teman sekalian. Nah, kita terus kita pernah
yakinlah kita bahwa ternyata semua sudah diatur oleh Allah, ya, jadi takdir, ya, sesuai dengan jalan takdir, ya. Perhatikanlah bermainnya di tempat yang Allah nggak pernah jamin itu tempat masalah rububiyah, nggak ada yang jamin takwa kita, nggak ada yang jamin agama kita, nggak ada yang jamin iman kita, nggak ada yang jamin ibadah kita. Sampai di akhirat nanti yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Anak dari orang tuanya, istri kabur dari suaminya, bapak kabur dari anaknya, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Kita membela serangan di dunia apa iman ibadat ubudiyah ini yang kita baca buku Quran habis-habisan. Waktu kita habis. Waktu Allah itu waktu sisa kita akhirnya. Waktu kita capek, pas kita udah mampu apa-apa, pas kita udah bangkrut, pas kita udah rentah, pas kita udah mati, ya, baru bikin Allah. Ini ngebedain antara musibah dengan ini. Selanjutnya, hati-hati. Hati-hati ketika akhirnya nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita enggak setel dengan tiga hal itu, nanti dia bisa hilang, ya. Akhirnya kita mengakui pada Allah, ikhtilaf, ya, bahwa Allah itu memberikan banyak nikmat pada kita setiap hari, baik nikmat lahir tadi makanan, minuman segala macam, ya, maupun nikmat batin, agama, ya, iman, takwa, ya, dan lain sebagainya. Nah itu kita harus ikat dengan tiga hal. Mudah, ya. Pertama yaitu cuma kita al-iktirafu, ya, berbatin. Kita mengakui batin kita, jiwa kita bahwa ini semua adalah dari Allah. Itu doang. Kemudian langsung anda tahaddatsa bilisani, dia tahadus dengan komunikasikan sama orang lain, ya, dia gambarkan, ya, ke orang lain bahwa saya dapat nikmat yang luar biasa. Amma bi ni'mati rabbika fahadis, diomongin alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kelihatan dari tampangnya, dari tampilannya itu dia mendapatkan nikmat dari Allah, bersih, rapi, ngomongnya sopan, mukanya berbinar, senyum, jalannya pas. Itu ditanya langsung alhamdulillah karena baru alhamdulillah, kalau naik nafas dulu baru alhamdulillah, kalau naik nafas dulu berarti musibah dulu, ya, baru alhamdulillah. Dia lagi coba, kemudian syukur juga nggak bisa. Syukur itu bukan setelan, yaitu mencoba syukur. Dia langsung mempling, ini langsung syukur. Yang ketiga yaitu tasbihu, ya, an-ni'am fi taatillah. Apa-apa yang kita dapatkan dari nikmat Allah ini kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah. Dan masih tersisa masalah musibah, masih tersisa masalah dosa, karena tiap hari kita itu kalau ada nikmat, kalau ada musibah, kalau ada ya, insyaallah kalau kita bertemu nanti waktu kita akan bahas lebih lanjut daripada pembahasan ini, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libas shalihin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin qaritin min sidqil yakin wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan
لك عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأواب وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه عباد محمد عثمان وعلي وعلى سائر أصحاب النبي أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بل الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا شغلكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi